teman-teman semuanya, selamat datang di video gue kali ini. Sebelumnya terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, dan juga yang sudah komen di video gue sebelumnya, di video gue sebelumnya. Selamat datang buat subscriber baru, penonton baru yang baru aja subscribe di channel YouTube gue. Nah, hari ini nih gue tuh pengen bahas tentang do and don'ts kalau kalian berkunjung atau numpang di rumah orang Jerman. Apa aja sih? Let's check it out. Nah, sebelumnya tuh gue bilang ya, numpang di rumah orang Jerman. Yang gue maksud adalah, misalkan nih kalian au pair kan numpang ya di rumah orang Jerman. Apa aja sih poin-poin yang mesti kalian perhatikan kalau misalkan kalian numpang atau mungkin diundang makan di rumah orang Jerman? Yang pertama nih, kalian terus tanya apakah kalian harus buka sepatu atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian berkunjung di rumah orang Jerman ya, orang Jerman tuh ada juga yang memang masuk ke rumah mereka tuh pakai sendal, pakai sepatu. Jadi sepatunya dibawa masuk gitu. Tapi ada juga orang-orang Jerman yang memang mengharuskan tamu dan pemilik rumah dan orang rumah buat buka sepatu kalau misalkan mereka masuk rumah. Kan kalau misalkan orang Indonesia otomatis lah ya, kalau misalkan masuk rumah orang langsung buka sepatu atau sendal. Tapi kalau di Jerman itu ada beberapa orang Jerman juga yang ngebolehin tamu atau orang rumah pakai sepatu di dalam rumah. Nah, tapi kalian harus tanya dulu sebelum kalian masuk ke rumah orang Jerman. Kalian harus tanya apakah kalian harus buka sepatu atau sepatunya boleh dibawa masuk. Kedua adalah jangan boros-boros air. Mungkin ini lebih gue tekankan buat yang nebeng kayak misalkan au pair di rumah orang Jerman. Orang Jerman tuh nggak suka banget kalau misalkan kita itu buang-buang air, boros air gitu ya. Bahkan ada sebuah cerita lucu, temen gue au pair gitu ditanyain sama gas family-nya, kamu mandi berapa kali sehari? Terus temen gue kayak bilang, emangnya kenapa? Gue bau ya? Terus si gas family-nya bilang, enggak, bisa gak sih kalau misalkan lu mandinya cuma sekali aja sehari atau seminggu 3 kali aja? Soalnya air mahal. Banyak banget au pair yang digituin sama gas family. Misalkan cuci apa gitu ya di wastafel, mereka tuh bakal make sure kalau misalkan airnya tuh nggak terlalu banyak. Sebenarnya ya beberapa poin yang menjadi alasan kenapa mereka nggak suka banget kalau misalkan kita boros air itu, yang gue perhatikan sih ada 3 ya. Yang pertama, karena air di Jerman tuh kan mahal banget ya. Dan air yang dihitung itu bukan hanya air yang keluar dari keran, tapi air yang masuk juga ke saluran pembuangan. Jadi semuanya dihitung. Jadi di Jerman itu kalau misalkan setiap tahun kan ada penghitungan kembali nih, seberapa banyak air yang kita gunakan, seberapa banyak uang yang kita bayarkan. Kalau misalkan ternyata yang kita bayarkan itu lebih banyak daripada air yang kita gunakan, maka uangnya dibalikin lagi kan. Makanya mungkin itu juga salah satunya, salah satu alasan kenapa orang Jerman gak suka kalau kita boros-boros sama air. Nah, yang kedua itu ya karena orang Jerman gak suka pemborosan aja. Kalau gue sih setuju ya sama hal ini, kayak gak usah boros air. Karena di belahan dunia lain tuh orang kesusahan juga kan buat punya air bersih, sedangkan kita buang-buang air kan itu kayak tidak respect lah ya. Nah, yang ketiga itu karena orang Jerman tuh sangat peduli sama lingkungan. Banyak orang Jerman yang memang, nggak semua ya, tapi kebanyakan mereka peduli banget sama lingkungan sekitar, kayak gitu. Nah, poin ketiga itu adalah jangan boros listrik. Ya, sama ya alasannya sama jangan boros air. Tapi salah satu hal yang pengen gue tekankan di sini adalah orang Jerman itu kalau misalkan malam bener-bener nyalain lampu yang mereka butuhin. Kayak misalkan mereka lagi di ruang keluarga, ya lampu yang dinyalain ya cuma yang di luar keluarga dong. Kan kalau misalkan di Indonesia kadang kalau udah maghrib semua lampu dinyalain gitu ya. Kalau di Jerman tuh enggak. Mungkin ya alasannya sama seperti si air. Cuman salah satu yang bikin gue aneh adalah, nggak aneh sih, mungkin juga orang Indonesia banyak juga yang kalau tidur lampunya harus bener-bener dimatiin ya. Nah, kalau di Jerman tuh hampir semua orang tidur ya lampunya dimatiin. Pertama biar nggak boros, yang kedua ya emang mereka tidur lampunya dimatiin.
Pernah nih kejadian waktu gue oper, gue kan di Indo kalau tidur lampu harus dinyalain ya. Terus gue akhirnya waktu hari pertama apa hari kedua tidur di kamar, lampunya kan gue nyalain ya, karena gue nggak bisa tidur kalau misalkan lampunya mati. Lah akhirnya gue nyalain lah ya si lampu. Terus besok paginya gas muter gue, si Ania datang ke gue terus nanya, kamu nggak tidur ya semalaman? Terus gue jawab tidur, tapi kok lampunya nyala? Oke, gue emang nggak bisa tidur kalau misalkan lampunya mati, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh kalau misalkan dimatiin aja bisa nggak? Jadi kayaknya it's big deal gitu buat mereka. Akhirnya mereka ngasih gue lampu tidur kecil. Jadi gue akhirnya selama 1 tahun di rumah gas family gue nyalain lampu tidur kecil gitu. Karena Ania juga bilang kalau misalkan lampu lo nyala, itu kan kelihatan nih dari pintu, karena pintunya ada kacanya gitu. Ntar anak-anak nyangka udah siang, terus kayak anak-anak nggak bisa tidur kalau misalkan lampunya terang kayak gitu. Jadi mungkin itu juga sih salah satu alasannya. Yang keempat nih guys, yang keempat itu adalah memisahkan sampah. Sampah itu dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama itu adalah biomul, atau mul itu bahasa Jermannya artinya sampah ya. Si bio ini tuh isinya sampah-sampah sisa makanan, sisa dapur, kayak misalkan trimmingan vegetable atau trimmingan fruit, atau juga pokoknya yang bisa terurai gitu loh, sampah-sampah yang bisa terurai. Nah, yang kedua itu adalah sampah kertas. Jadi kayak kertas-kertas, bungkus gorengan, bawahnya gorengan, bungkus pizza, kayak gitulah, kardus-kardus, itu ke sampah kertas. Nah, yang ketiga itu sampah plastik guys. Yang sampah plastik ya plastik lah ya. Terus bungkus-bungkus kayak susu gitu, tetra pak, itu juga masuknya ke sampah plastik. Nah, yang keempat itu adalah sampah campuran atau Restmüll kalau di bahasa Jermannya. Itu tuh kayaknya sampah-sampah yang banyak kandungan campuran dari sampah-sampah di atas yang sebenarnya nggak masuk ke sampah ini, sampah itu, sampah ini, sampah itu, akhirnya dimasukin ke Restmüll. Nah, di Restmüll itu juga kayak plastik tapi yang udah kotor bekas sisa makanan, itu biasanya masuknya ke Restmüll. Tapi kalau misalkan di plastik, sampah plastik itu sampah-sampah yang plastik bersih gitulah intinya. Itulah, jadi poin keempat itu adalah memisahkan sampah. Yang kelima tuh adalah bikin janji jauh-jauh hari sebelum hari H. Nah, kalau misalkan kalian mau berkunjung nih ke rumah orang Jerman, atau kalian tinggal di rumah orang Jerman ya, kalian tuh harus bikin janji jauh-jauh hari sebelum hari H, hari ketemuan kalian. Orang Jerman tuh memang suka banget dan harus banget ngeplan apapun jauh-jauh hari sebelum acara tersebut. Misalkan kalian mau ketemuan sama mereka ya kalian harus janjian sebelum, kayak seminggu sebelumnya gitu loh. Dan kalian tuh bener-bener harus on time. Ya, ini sering banget gue sebutin di video-video gue tentang kultur Jerman ya. Mereka bener-bener apa-apa harus on time gitu. Misalkan ya, gue pernah nih diundang ke acara, gue pernah nih lihat undangan pernikahan di rumah gas family gue ya. Terus di situ tuh tulisannya nikahnya tuh tahun depan, tapi ngundangnya 1 tahun sebelumnya cuy. Jadi kalau misalkan di Jerman tuh ngundang nikahan tuh 1 tahun sebelumnya. Kan kalau di Indonesia 2 minggu sebelumnya ya. Kalau misalkan di Jerman tuh 1 tahun sebelumnya. Bahkan banyak banget pasangan yang belum sempet nikah udah putus duluan cuy, karena lama gitu ngundangnya 1 tahun sebelumnya. Karena orang Jerman tuh ya itu, seperti yang gue bilang, mereka bener-bener ngeplan apapun. Jadi ada nih namanya family calendar kalau di Jerman. Di situ tuh ada jadwal-jadwal apa aja nih, janji-janji temu apa aja. Dan mereka tuh biasanya nulis semua janji-janji tersebut, appointment itu 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau ngundang nikahan orang bule ya tuh biasanya 1 tahun sebelumnya. Gila. Nah, yang keenam nih ya, yang keenam itu adalah ambil makanan secukupnya. Jadi kalau misalkan kalian diundang makan malam atau makan siang lah ya, diundang makan lah ya intinya ke rumah orang Jerman, kalian harus ngambil makanan secukupnya. Jangan buang-buang makanan. Mereka tuh nggak suka banget kalau kita buang-buang makanan. Jadi ya bener-bener kalau misalkan kalian nih kira-kira nggak akan suka nih sama makanannya, ambil dikit aja dulu. Ntar kalau misalkan kalian suka baru ambil banyak. Mereka tuh nggak suka kalau kita suka nyisa-nyisain makanan, karena seperti ya gue bilang, mereka tuh
nggak suka wasting everything gitu. Everything should be really practice. Kayak misalkan semuanya tuh harus bener-bener sesuai. Jadi kalau misalkan kalian sekiranya nggak terlalu lapar, jangan ngambil terlalu banyak, karena mereka juga udah nyiapin kan makanan itu. Terus kayak mereka nggak suka lah kalau kita buang-buang sesuatu, termasuk makanan ya. Yang terakhir, tidak sendawa saat makan. Nah, kalau misalkan kalian diundang nih di acara makan orang Jerman nih, jangan sendawa. Jangan gitu kan. Kalau di Indonesia mah kayak gitu biasa aja, tapi kalau di sini tuh itu nggak sopan. Mungkin di beberapa kultur dengan kita sendawa itu menunjukkan bahwa makanannya enak ya, tapi kalau di Jerman lu nggak sopan. Jadi lu mendingan kentut daripada lu sendawa gitu ya. Jadi gitulah, aneh kan, tapi ya sudahlah, namanya juga kultur. Oke, demikianlah do and don'ts kalau misalkan kalian numpang atau diundang ke rumah orang Jerman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dan berkenan, boleh di like. Dan kalau misalkan belum subscribe dan kalian rasa konten aku menarik, kalian boleh juga subscribe di bawah. Oke, have a nice day dan bye-bye.